Siang ini kita akan mencoba mengaji dan mengkaji firman Allah Subhanahu wa taala yang berisi perintahnya yang disebutkan secara bergandengan. Jadi ada di dalam Al-Quran perintah Allah yang disebutkan secara bergandengan. Pertama, perintah beribadah kepada Allah dengan tidak melakukan kesyirikan itu digandengkan dengan berbuat baik. Di antaranya berbuat baik kepada kedua orang tua. Jadi wa'budullah wala tusyriku bihi syai'a wa bil walidaini ihsana. Jadi ada tuh dua perintah Allah yang digandengkan. Pertama, wa'budullah, kalian harus ibadah kepada Allah. Sebab ada orang yang ibadahnya bukan kepada Allah. Ada yang ibadahnya kepada iblis, kepada setan. Kemudian wala tusyriku bihi syai'a. Di samping beribadah kepada Allah, dalam beribadah kepadanya itu kalian jangan menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Nah, kemudian yang digandengkannya adalah wabil walidaini ihsana. Dan terhadap kedua orang tua hendaklah berbuat baik. Jadi ada perintah, itu namanya hablum minallah, untuk menjalin hubungan dengan Allah. Apa ibadah? Kemudian tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Yang kedua, perintah kaitannya dengan hablum minanas, hubungan dengan sesama manusia. Yang pertama dan utama adalah berbuat baik kepada kedua orang tua, baru kerabat, anak yatim, orang miskin, sampai kemudian hamba sahaya. Tapi yang utama dan pertama adalah kepada kedua orang tua. Jadi jangan sampai kepada kerabat baik, kepada anak yatim baik, kepada orang miskin baik, tapi kepada kedua orang tua enggak baik. Padahal itu ditempatkan pada urutan yang pertama. Yang kedua, perintah Allah yang digandengkan dalam Al-Quran itu adalah bersyukur kepada Allah dan bersyukur kepada kedua orang tua. Wa wassayna insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amain anishkurli wali walidaika ilayal masir. Kami pesankan, kami nasihatkan, kami perintahkan kepada manusia terhadap orang tuanya, terutama ibunya yang mengandungnya, sampai melahirkannya, sampai menyusuinya, sampai menyapihnya 2 bulan itu. 2 tahun. Apa pesan Allah, apa perintah Allah, apa nasihat Allah kepada manusia? Anishkurli, kalian harus bersyukur kepadaku. Dengan apa? Dengan ibadah dan amal soleh. Dengan apa? Dengan mentaati aturannya. Dengan apa? Dengan tidak menyekutukannya. Banyak orang yang pergi ke kuburan, kuburan keramat, minta berkah dan sebagainya. Ada tuh ya. Ada yang menyembah pohon, di bawahnya ada sesajen,
itu berarti sama dengan menyekutukan Allah. Ya. Berarti tidak bersyukur kepada Allah kalau tidak ibadah kepada Allah. Ya. Yang ngasih padi Allah, tapi bersyukurnya kepada Dewi Sri, kan aneh ya. Yang ngasih ikan laut, ya, yang ngasih ikan di laut adalah Allah, tapi bersyukurnya kepada Nyi Roro Kidul. Itu namanya syirik. Ya. Baru kemudian walidaika. Kamu harus bersyukur kepada kedua orang tuamu. Dengan cara apa? Dengan cara berbuat baik. Berbuat baik itu adalah mensyukuri semua, membalas semua kebaikan orang tua. Tadi kan, dari mulai mengandung, ya, melahirkan, menyusui, menyapihi, menyuapin, nyebokin, apalagi Bu? Nyekolahin, ya. Apalagi? Wah, udah banyak Bu. Ya. Ya. Jadi kalau ibu ya, sekarang jadi ibu, berarti harus ingat sama ibu yang dulu, ya. Tidak lebih daripada yang dilakukan sekarang, ya. Dan itu kebaikan yang benar-benar tulus. Karena kalau yang namanya kawan, ya, itu kasihnya sepanjang jalan, ya. Tapi kalau orang tua kasihnya sepanjang zaman. Ya. Kemudian perintah Allah, ya, yang disebutkan secara bergandengan itu, di antaranya adalah iman dan amal soleh. Innalladzina amanu wa amilus sholihat. Sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh, ulaika hum khairul bariyah. Itulah manusia terbaik. Jazaohum inda rabbihim. Mereka akan mendapatkan balasan dari Allah. Jannatu Aden, surga Aden. Tajri min tahtihal anhar, yang mengalir dari bawahnya berbagai macam sungai. Ya. Itu. Banyak lagi. Ya. Kemudian ada yang namanya ya, sholat dan zakat. Ya. Aqimis sholata, aqimus sholat wa atuz zakah. Ya. Faqra'u ma tayassara minhu. Kalau malam bangun, baca Quran. Ya. Ya. Wa aqimus sholat, dirikan sholat qiyamul lail. Wa atuz zakat, tunaikan zakat. Wa akridullah qardon hasana. Kalau ada tetangga yang butuh pinjaman, kasih pinjaman. Ya, kasih kalau benar-benar butuh. Ya, gitu. Sebab jangan sampai ada tetangga benar-benar butuh, ya, minjam kepada kita tidak dikasih. Padahal kalau dikasih, ya, wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallahi huwa khaira wa a'dhama ajra. Jadi kebaikan apa saja yang kamu lakukan sebenarnya bukan buat orang lain, tapi buat dirimu sendiri, sebab kelak kamu akan menemukannya di sisi Allah balasan yang lebih baik dan lebih besar. Ya. Gitu. Nah, tema kita pada siang ini adalah berbuat baik kepada kedua orang tua dan silaturahim. Ya. Jadi berbuat baik kepada orang tua itu luas banget. Ya. Salah satunya adalah silaturahim. Ya. Silat itu artinya menyambungkan, menghubungkan. Ya. Rahim itu keluarga,
saudara, anak, bapak, ya, ibu, ya, itu, ya. Itu silaturahim. Jadi jangan sampai putus itu, ya, antara anak dengan orang tua putus. Ya. Itu ada artis ya sampai meninggal tuh, ya, sama orang tuanya nggak baikan tuh ada artis, ya. Nggak perlu disebutkan. Ya. Ya. Berarti putus itu antara anak dengan orang tua, ibu kalau nggak salah dengan ibunya tuh. Ya. Ada yang dengan bapaknya putus. Ya. Ya. Ada yang dengan saudaranya putus, ada itu. Ya. Suami dengan istri putus. Ya. Itu harus dijalin. Ya. Dijalin jangan sampai putus. Ya. Menjalin supaya tidak putus. Ya. Itu namanya silat. Ya. Nah, sedangkan rohim tempat yang ada di perut ibu. Ya. Apa namanya? Rahim. Ya. Jadi kalau Allah tidak menanamkan kasih sayang kepada ibu, ya, tidak menanamkan kesabaran kepada ibu, 9 bulan lama atau cepat, Bu? Lama, Bu. Itu bawa bayi 9 bulan di perut, Bu. Ya. Bapak mah belum tentu bisa, Bu. Ya, itu perlu kesabaran, perlu kasih sayang. Ya. Nah, berbuat baik kepada kedua orang tua di dalam Al-Quran disebut al-ihsan bil walidain wa bil walidaini ihsan. Ya. Jadi akhlak mulia itu pertama sabar. Ya. Sabar itu kalau ada orang yang jahat, jangan dibalas, itu namanya sabar. Ya. Sabar. Ya. Yang kedua adil. Kalau mau membalas silahkan, tapi jangan melampaui batas. Ya. Gitu. Yang lain nampol dibalasnya nonjok. Yang lain nyubit dibalasnya apa, Bu? Nyakar gitu ya. Ya. Harus ini cubit lagi, ya Bu ya. Ada yang ya, supir itu ya, kesel sama supir yang lainnya. Ya. Monyet kata itu ya. Kata setan, apa kata supir itu? Kata supir yang lainnya, ya apa? Setan lu kan. Kira-kira monyet dengan setan hebatan mana ya? Ya. Ya. Itu namanya membalas tapi tidak adil. Ya. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah ihsan. Ya. Kalau ihsan itu dimaafkan, didoakan, dibalas dengan balasan yang lebih baik. Ya. Dulu ada seorang ulama, Bu. Ya. Budaknya itu, hamba sahayanya itu, waktu mau menyajikan air itu tumpah, Bu, sampai baju majikannya itu basah. Ya. Kemudian majikannya itu mengucapkan innalillahi, kan gitu ya. Apa yang keluar dari mulutnya? Kamu sekarang bebas, merdeka, gitu. Kira-kira bisa nggak begitu, Bu? Ya. Iya. Gitu. Padahal sudah melakukan kesalahan, malah dimerdekakan. Ya. Nah, itu namanya apa? Wabil walidaini ihsana. Lebih dari sekedar sabar, ya. Lebih dari sekedar adil, ya. Lebih sabar, lebih adil, ya. Itu di grup mana ya, Bia? Ada yang nge-share video, ya. Kalau walimah itu rata-rata, ya, suka ada kotak ya, Bia. Ada kotak. Jadi orang yang datang itu masukin duit ke kotak itu, ya. Bagaimana hukumnya? Ya. Kan walimah itu sodakoh. Ya. Sodakoh itu, ya, artinya berbagi kebaikan. Ya.
Jadi tidak berharap balasan dari orang lain. Makanya ada jamaah kita waktu walimah, pertama tidak menyediakan kotak. Yang kedua tidak menerima kalau dikasih, nggak mau. Ya, saya benar-benar sedekah. Jadi mengadakan walimah itu untuk mengundang orang. Ya, datang pertama untuk makan, yang kedua untuk mendoakan. Udah titik, tidak lebih daripada itu. Ya. Jadi sebenarnya menyediakan kotak itu ya adalah tradisi, ya tradisi. Ya. Bahkan di beberapa tempat lebih ekstrim lagi, Bu. Jadi orang yang datang ngasih amplop, ngasih kado itu dicatat namanya, Bu. Ya. Dia ngasih kadonya apa? Kemudian kalau itu dibuka, ya, dibuka, ya, itu dicatat, ya, 20.000, 50.000, ya. Nah itu sebenarnya bukan sodako lah yang seperti itu. Itu namanya tradisi, Bu. Ya, di beberapa tempat ada itu. Jadi mau pakai apa? Mau pakai kotak atau kemudian dicatat. Ya, jadi kalau dibuka mestinya si fulan dibuka, oh isinya 100.000. Nanti kalau si fulan hajatan dia ngasihnya 100.000 lagi, Bu. Ya, itu namanya adil, Bu. Adil, Bu. Ya. Tapi kalau ihsan, nanti kalau si fulan yang tadi hajatan ngasih 200.000, 300.000, 500, lebih daripada itu. Itu namanya ihsan. Ya. Membalas ya dengan yang lebih baik. Ya. Nah, sedangkan di dalam al-hadis, ya, berbuat baik kepada orang tua itu disebut birrul walidain. Ya. Dalam Al-Quran, wabil walidaini ihsana. Ya, al-ihsan bil walidain. Sedangkan dalam hadis apa? Birrul walidain. Ya. Nah, ada dua hak Allah atas hambanya, yaitu beribadah kepadanya dan tidak menyekutukannya. Ya. Jadi ada orang yang mengenal Allah tapi tidak melaksanakan haknya. Ya. Nah orang yang seperti itu kata Ibrahim bin Adham, pertama hatinya bakal keras. Yang kedua doanya tidak akan dikabul. Ya. Jadi kita wajib mengenal Allah, kemudian melaksanakan haknya. Ternyata hak Allah atas hambanya itu nggak banyak. Ya, pertama ibadah kepadanya. Yang kedua tidak menyekutukannya. Ya. Tadi kan wa'budullah wa la tusyriku bihi syai'an. Surat An-Nisa 36. Ya. Surat 4 ayat 36 menjelaskan tentang hak Allah atas hambanya. Ya. Sedangkan hak kedua orang tua atas anaknya adalah berbuat baik kepada keduanya. Ya, gitu. Jadi orang tua itu punya hak atas anaknya. Ya. Anaknya wajib berbuat baik kepada kedua orang tuanya sebelum tadi kan kerabat. Ya, jadi sebelum ke anak, sebelum ke saudara, sebelum ke mana? Ke anak yatim, orang miskin, pembantu, ya itu harus ke orang tua dulu. Sekalipun orang tuanya itu disimpan di kampung, ya. Ya. Saya juga kadang-kala sedih, padahal perjalanan dari Jakarta ke kampung itu hanya 2 jam, tapi ke kampung itu setahun 2 kali, Bu ya. Ibu satu tahun berapa kali, Bu? Ya. 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 Tapi kalau kita ke kampung berapa jam, Bu? Ya. Ya. Saya ke Bandung cuma 2 jam, 2 jam setengah. Ke Tasik 3 jam, 4 jam. Ya. Tapi setahun cuma 2 kali, kadang-kala sekali ya, Bu ya. Iya. Harusnya kan sering ya, Bu ya. Harusnya sering. Ya. Tapi kalau ada kaitannya dengan pekerjaan kadang-kadang susah juga ya. Nunggu tanggal merah, anak-anak libur dan sebagainya, ya. Gitu. Tapi kan sekarang mah ada video call ya, Bu ya. Video call aja, ya.
Kalau mau ngasih duit tinggal ditransfer ya Bu ya. Ngasih barang tinggal dipaket ya Bu ya. Gitu. Ya. Jadi silat itu memang harus nyambung. Nyambung itu harus dekat. Dekat. Ya. Kalau video call itu dekat di mata, jauh di hati. Ya. Kemudian beribadah kepada Allah dan tidak menyekutukannya merupakan bentuk syukur atas semua nikmatnya. Ya. Jadi ucapan terima kasih kepada Allah itu kita terima nikmatnya, kita kasih ibadah kita kepadanya, kita kasih ketaatan kita kepadanya. Ya. Ya. Itu namanya syukur. Ya. Ya. Jadi syukur kepada Allah tuh dengan melakukan dua cara. Pertama ibadah, yang kedua tidak melakukan kesyirikan. Karena nikmat Allah tuh banyak banget. Ya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki. Belum yang ada di sekitar kita. Ya. Ya. Anak kita, istri kita. Ya. Mobil kita, rumah kita, di kampung, kebun kita, sawah kita. Ya. Itu nikmat Allah yang sangat luar biasa. Dan ternyata yang dikatakan nikmat itu baru terasa kalau berkurang ya Bu ya. Nikmat itu baru terasa kalau hilang. Ya. Ya. Ibu yang giginya masih lengkap tidak terasa nikmat ya Bu ya. Nanti kalau giginya habis baru nikmat Bu. Iya. Ini yang jalannya gagah Bu, nggak terasa nikmat. Ya. Nanti kalau jalannya sudah ya gitu. Iya. Jadi harusnya kita bersyukur, beribadah kepada Allah, ya. Taat kepada Allah tuh jangan sampai Allah mengingatkan nikmatnya dengan cara apa? Dengan cara menguranginya. Ya. Gitu. Ibu, enak pakai kacamata, enak nggak pakai kacamata? Enak apa nggak pakai Bu? Ya. Iya. Jadi terasa nikmatnya mata itu kalau sudah pakai kacamata, baik plus atau min. Apalagi kalau sudah dikasih katarak, nikmat banget itu mata itu. Ya. Buang air kecil saja itu nikmatnya Bu. Nikmat Bu. Baru terasa nikmat itu ketika dikasih prostat Bu, nikmat. Ada yang teriak-teriak Bu, nggak nahan itu. Ya. Kalau prostat itu laki-laki atau perempuan Bu? Perempuan nggak ya? Iya. Ya. Ya, demikian pula yang namanya pencernaan Bu. Yang namanya usus itu tidak terasa nikmat kalau sehat. Ya. Coba kalau ada batu Bu, ya bisa jungkir balik tuh Bu. Ya. Dan itu wajib kita syukuri dengan ibadah, ya, dengan tidak menyekutukannya. Ya. Jadi ya ayyuhalladzina amanu kata Allah, wahai orang-orang yang beriman, ya, yang dipanggil orang yang beriman. Apa tuh kulu min thayyibati ma razaqnakum, makan oleh kalian tuh yang baik-baik, ya. Yang haram jangan, yang syubhat jangan, ya. Yang dapat nyolong jangan, ya. Ya. Yang sekarang sebentar lagi bagi-bagi amplop jangan Bu. Ya. Oh yang penting kan amplopnya terima, ya, coblosnya mah enggak boleh Bu. Itu namanya khianat Bu, khianat. Ya. Jadi dicoblos salah, nerima amplop juga salah. Jadi jangan diterima amplopnya, jangan dicoblos orangnya. Kalau kita yakin pilihan kita yang benar itu bukan yang ngasih amplop. Ya. Kecuali ya kalau yang ngasih amplopnya itu sesuai dengan pilihan kita Bu. Ya. Apa ya, karena kita tidak khianat, terima aja Bu. Ya. Tapi kalau yang ngasihnya yang
Yang kita tidak pilih, wah, kasihan Bu. Duitnya diterima, orangnya tidak dicoblos. Makan yang baik-baik dari yang kami rizkikan kepada kalian. Artinya setiap orang pasti dapat rizki. Ada yang langsung, ada yang tidak langsung. Ya. Jadi Allah ngasih rizki langsung kepada kita ada. Tapi Allah ngasih rizki melalui anak kita. Ya. Ya. Atau kalau suami melalui istrinya. Ya. Atau melalui anak yatim yang diurusnya. Karena dia ngurus anak yatim banyak, Allah kasih rizki yang banyak. Ya. Jadi bisa melalui orang lain. Maka makan rizki yang baik-baik. Ya. Kemudian setelah itu, rizki yang bikin sehat, rizki yang bikin kuat itu gunakan untuk bersyukur. Washkuru. Ya. Hendaklah kalian bersyukur lillahi kepada Allah in kuntum iyyahu ta'budun. Jika kalian beribadah hanya kepada Allah saja. Ya. Jadi rizki yang Allah berikan itu nikmat. Kemudian kita syukuri. Bagaimana bersyukurnya? Beribadah hanya kepada Allah saja. Jangan kepada yang lain. Ya. Kemudian itu surat Al-Baqarah 172. Ya. Sedangkan berbuat baik kepada kedua orang tua merupakan ungkapan syukur atas kebaikannya. Ya. Jadi kalau Allah itu atas nikmatnya, ya. Kalau orang tua atas kebaikannya. Ya. Maaf Bu, ya. Kita ketika anak-anak itu dicebokin sama orang tua berapa lama Bu? Ya. Nah sekarang ada orang tua yang sudah tidak berdaya, ya. Maka yang nyebokinnya itu anaknya. Beda ya Bu ya? Ya. Orang tua nyebokin anaknya dengan anaknya nyebokin orang tuanya, ya. Iya, sambil marah-marah, ya. Dalam hatinya kapan sih matinya? Ya. Ada yang nangis tuh, nelpon ke saya, ya. Jadi dia merawat orang tua yang sudah tidak berdaya, di atasnya nih, ya, nyuapin, nyebokin dan sebagainya. Ya mungkin sudah putus asa, ya. Ya. Kemudian ketika dia ngomong begitu saya kasih tahu, ya ibu kamu itu kan lebih lama, ya, melakukan yang sama seperti kamu kepada ibumu, ya. Nah kita coba ikhtiar kasih minum air zam-zam, karena air zam-zam itu obat segala macam penyakit. Dan ternyata beberapa hari dari itu meninggal dunia, Bu. Ya. Karena orang yang meninggal itu nggak sakit lagi, Bu. Ya. Karena puncaknya sakit itu sakratul maut. Sakratul maut. Ya. Jadi mungkin merasa ya anaknya kurang ikhlas atau gimana ya. Ya. Jadi benar-benar tidak berdaya itu. Jamaah pengajian kita juga Bu ya. Tergeletak aja begitu. Ya, anaknya sudah mulai capek mungkin ya ngurus ibunya. Ya. Kemudian dikasih air zam-zam. Ya qadarullah meninggal dunia. Ya. Tidak lama daripada itu. Ya. Makanya kata Allah, wa wassaina, kami berpesan, kami perintahkan al-insana kepada manusia biwalidayhi, ya, terhadap kedua orang tuanya, hamalathu ummuhu, terutama ibunya yang sudah mengandungnya, wahnan ala wahnin, dalam keadaan lemah ya, wa fisaluhu fi amain, dan menyapihnya ya dalam waktu 2 tahun, ya. Jadi ASI yang paling bagus berapa tahun? 2 tahun ASI, ya. Nah kemudian anishkurli, kamu harus bersyukur kepadaku, walidaika, dan kepada kedua orang tuamu, ilayyal masir, karena kepadaku tempat kembali, ya. Ya. Jadi orang tua ya ngurus anak ya, nggak selamanya, ya. Anak juga membalas kebaikan kepada orang tua nggak selamanya, karena di dunia itu sementara, ya. Dan kita akan kembali semuanya kepada Allah. Jadi ketika dibangunkan dari tempat tidur di alam kubur,
dengan tiupan sangkakala kedua malaikat Israfil langsung bangun, langsung menuju satu tempat alam mahsyar menghadap Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan berdiri, dalam keadaan berdiri. Dan itu siro'a, keluarnya itu dengan cepat sekali, dengan cepat sekali, ya. Jadi suaranya itu benar-benar keras, suaranya itu benar-benar menakutkan, ya. Semua yang ada dalam kubur bangun semuanya, ya, dan menuju satu tempat. Ya. Ya, kita membangunkan anak untuk sholat subuh gampang atau susah, Bu? Susah, ya. 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 Membangunkan suami untuk sholat malam susah atau gampang? Di sini ibu-ibu yang suka membangunkan suaminya sholat malam siapa? Iya. Ya, jadi kalau ibu membangunkan suaminya untuk sholat malam, itu dapat rahmat Allah. Jadi ibu sholat malam dulu, bangunkan suami, dapat rahmat Allah. Tapi kemudian ibu bangunkan suami, sholat berjamaah, itu termasuk orang yang banyak berzikir. Jadi zikir yang banyak itu tidak hanya zikir 33 kali atau zikir 100 kali, ya. Bangunkan suami untuk sholat malam atau bangunkan istri untuk sholat malam, kemudian sholat berjamaah, Bu. Berdua sama istri berjamaah. Kalau tarawih kan di masjid, ya. Nah, boleh nggak sholat tahajud berjamaah? Boleh, kan ada sahabat tuh, dia gabung dengan Rasul jadi makmum. Tapi nyaris nggak kuat, Bu. Karena rakaat pertamanya itu baca 3 surat, Bu. Surat Al-Baqarah, surat An-Nisa, surat Ali Imran. Kira-kira berapa jam itu, Bu? Ya, gitu. Ya. Di sini jangankan baca 3 surat, ya. Baca Al-Baqarah aja bubar. Ya. Nah. Jadi berjamaah, Bu, suami istri. Tapi lagi-lagi kalau untuk surga, untuk pahala, susah atau gampang? Semangat atau malas? Berat atau ringan? Iya, Bu. Coba angkat tangan, Bu, yang masih punya suami. Itu yang suka sholat berjamaah, angkat tangan, Bu. Ada ya? Iya. Ini mah 5 waktu nggak berjamaah, sholat tahajud nggak berjamaah, ya. Jadi ibu sholatnya di rumah sendiri atau berjamaah, Bu? Sayang, suami dapat 27 derajat, istri dapat 1 derajat. Suaminya surganya tinggi, istrinya di bawah. Ya. Ya. Ya, kalau kan harus diingatkan, Ibu, ya. Harus diingatkan. Ya. Ya. Kan suami itu imam istri, ya. 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 Ibu kalau ke mall ikut suami enggak? Ikut. Kalau ke surga kok enggak ikut, Bu? Jadi kalau suami 1 kali sholat kan kalau berjamaah 27 derajat, ya. Itu suami itu. Sedangkan istri di rumah 1 derajat. 2 kali derajat 54. 2 kali sholat 54. Ini baru 2. Terus saja, Bu. Jauh nanti di surganya, Bu. Ya, jauh, Bu. Ya. Ya udah sholat di masjid aja. Sholat di masjid. Atau kayak di Bandung, Bu. Di Bandung itu di daerah mana saya lupa lagi tuh. Ada masjid namanya Masjidah, Bu. Masjidah tuh masjid, ya. Itu imamnya perempuan, jamaahnya perempuan, ya. Makanya kemarin waktu saya bikin musola musola Al Faruq, karena bapak-bapaknya nggak ada yang ke Assalam, ada yang kemana, ke Bobot Takwa. Udah, ya ibu-ibu sholat berjamaahnya di sana aja kan gitu. Ya. Enggak sih, enggak ada sih. Nah, kecuali kalau maghrib ada. Maghrib istrinya bapaknya Rida itu, ya. Dia suka jadi imam anak-anak. Ya. Kemudian ya. Iya, kalau berjamaah. Iya. Enggak, kalau berjamaah sama 27. Sama 27, ya. Nah, kalau pengen sama, kalau di rumah lebih baik, tapi kalau sendiri ya satu derajat, ya. Kalau sendiri, ya. Ya kan begini,
sholat laki-laki itu yang baik di rumah. Nah, kecuali yang wajib. Berarti yang wajib di rumah atau di masjid untuk laki-laki? Di masjid, ya. Nah, sedangkan untuk wanita, mau wajib mau sunat, ya sebaiknya di mana? Nah, tapi kata Rasul, jangan suami melarang istrinya sholat di masjid. Ya, kalau kita mau konsekuen, ya, gitu kan? Ya, kenapa tarawih ke masjid ya? Ya, ya. Masa tarawih yang sunat boleh ke masjid, sementara yang wajib nggak boleh? Ya. Jadi bukan dilarang, ya, bukan tidak boleh, ya, gitu boleh. Ibu-ibu sholat di masjid. Ya. Ya. Ya sebaiknya di rumah, tapi sebaiknya di sini itu ya, nilainya juga harus baik, yaitu tadi 1 kali sholat 27 derajat. Jadi kalau cuma 1 derajat ketinggalan sama suami, Bu. Sayang kan, Bu, ya. Ya. Derajat itu bertingkatan, Bu, tingkatan, Bu. Dan ke surga itu kan perlu apa, Bu, ke surga itu? Perlu naik ya, Bu, ya. Naik. Kalau ke neraka mah turun, Bu. Ke surga tuh naik. Nah, naiknya itu dengan iman, naiknya itu dengan ilmu, naiknya dengan amal soleh. Nah sekarang ibu-ibu rajin ngaji, ya. Bapak-bapak nggak rajin ngaji. Ibu-ibu dimudahkan perjalanan menuju surga, bapak-bapak disulitkan. Berarti duluan mana tuh nyampainya? Iya. Ada kan yang ngaji itu cuma ibu-ibu doang, bapak-bapaknya kagak. Atau bapak-bapaknya doang, ibu-ibunya kagak. Atau anak-anaknya doang, ibu-ibunya dan bapak-bapaknya kagak. Jadi rata-rata yang ngaji di masjid itu janda-janda, duda-duda, yatim-yatim, yatim piatu bahkan ya. Ya, kalau yang ke masjid cuma anaknya doang, bapaknya kagak, berarti yatim dia. Ya. Ya, gitu. Kalau yang ngajinya ibu-ibu doang, bapak-bapaknya kagak, berarti dia janda. Ya. Jadi ibu-ibunya dimudahkan menempuh perjalanan menuju surga, diangkat derajatnya oleh Allah, bapak-bapaknya udah lelet di bawah lagi. Na'udzubillahi min dzalik. Ya. Jadi kalau kita yakin akan kembali kepada Allah, pertama kita ibadah kepada Allah dengan tidak melakukan kesyirikan, yang kedua berbuat baik kepada kedua orang tua, baru kepada kerabat, anak yatim, orang miskin. Itu surat Luqman ayat 14. Kemudian orang yang berbuat baik kepada kedua orang tuanya, niscaya anaknya akan berbuat baik kepadanya. Kenapa? Hal jazaul insan ilal ihsan, ya. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Kata Allah, bukankah kebaikan itu balasannya adalah kebaikan? Jadi kalau kita berbuat baik kepada orang tua kita, nanti ketika kita jadi orang tua, anak kita akan berbuat baik kepada kita. Coba rata-rata anaknya kepada orang tua berbuat baik enggak? Ya, kalau tidak berbuat baik, pasti dulunya dia juga tidak berbuat baik kepada bapaknya, kepada ibunya. Ya, gitu. Apa kata Rasul? Birru aba'akum. Kalian harus berbuat baik kepada ibu bapakmu, kepada kedua orang tuamu. Tabarrokum abnaukum. Pasti anak-anakmu akan berbuat baik kepadamu. Ya, itu dijelaskan. Hadisnya Tabrani dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Dan orang yang menjadikan kedua orang tuanya senang, menjadikan kedua orang tuanya puas, menjadikan orang tuanya bahagia, gembira, pasti Allah akan membuatnya sama seperti itu. Ya. Ya. Makanya orang yang sukses, Bu, rata-rata adalah orang yang baik kepada kedua orang tuanya. Bu. Ya. Jadi kalau orang tua puas, ya Allah akan memberi kepuasan kepada kita. Orang tua bahagia dan senang, Allah pun akan membahagiakan dan menyenangkan kita. Ya. Gitu. Cuman tadi ya rata-rata kan orang tuanya di kampung ya, ya rada susah ya. Nah, karena kadang-kala orang tua itu
Kalau anaknya sudah berkeluarga, nggak mau ya, ya nggak mau gitu ya. Sementara kalau ke kampung paling setahun 2 kali ya. Pulang ke kampung setahun 2 kali ngasih 1 juta tuh kayaknya gede banget ya, Bu. Itu ya. Apalagi ya nggak ngasih, Bu. Ada orang yang ngasih 1 juta tuh merasa gede gitu sama orang tua. Padahal setahunnya ya. Setahun 1 juta, sehari berapa itu, Bu? Ya. Udah datangnya setahun sekali, ngasihnya 1 juta kan ya, gitu. Ya. Padahal syukur itu membalas ya dengan balasan ya setimpal ya, gitu. Berbuat baik. Nah, mana dalilnya kalau anak memuaskan orang tua, anak menyenangkan orang tua, anak membahagiakan orang tua, nanti Allah akan bikin anak itu bahagia dan senang. Ya, ketika dia ya masih anak-anak atau kemudian dewasa, remaja dan sebagainya. Ridallahi fi ridal walidain. Dalam hadis lain, ridho Rabbi fi ridal walid katanya. Jadi ridho Rabb itu adalah ridho orang tua. Ya. Ya. Ridho Allah, ridho orang tua. Wa sakhutullah fi sakhatil walid. Dan murka orang tua, murka Allah ada pada murka orang tua. Nah, ini ada yang menarik, Bu. Ya. Bahwa perintah berbuat baik kepada kedua orang tua ya ditempatkan setelah perintah beribadah kepada Allah dengan tidak menyekutukannya. Itu urutan kedua, Bu, ya. Berarti luar biasa ya, memuliakan berbuat baik kepada kedua orang tua itu mendatangkan karomah, mendatangkan azmah ya. Allah akan agungkan anak, Allah akan muliakan anak yang berbuat baik kepada kedua orang tua. Karena perintah itu Allah tempatkan setelah perintah beribadah kepada Allah ya. Tadi sudah dijelaskan surat An-Nisa 36 ya. Sedangkan perintah silaturahim ya itu ditempatkan setelah perintah bertakwa kepada Allah. Ya. Wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham. Kalian harus bertakwa kepada Allah yang kalian saling meminta dengan menyebut namanya ya, dan jaga silaturahim. Ya. Ya. Jadi jaga takwa, jaga silaturahim. Ya. Kenapa kita menjaga ketakwaan? Karena kita butuh Allah. Ya, karena kita butuh kepada Allah, kita minta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ya, maka Allah akan mengabulkan doa orang yang dimuliakan, ya orang yang bertakwa. Ya, jadi kalau kita butuh Allah, tingkatkan ketakwaan, tingkatkan ibadah, tingkatkan amal soleh. Dan kemudian jangan lupa jaga silaturahim, ya. Jaga hubungan kekeluargaan, persaudaraan. Ya. Ya. Kemudian yang selanjutnya ya, itu An-Nisa ayat 1 ya. Bertakwa kepada Allah itu pertama menjalankan kewajiban ya. Ngaji wajib sunat. Nah, kalau mau menjadi orang yang bertakwa, ngaji. Orang yang tidak ngaji berarti dia meninggalkan kewajiban ya. Ya. Kemudian yang kedua, ijtinabul ma'asi, menjauhi maksiat. Orang yang bertakwa itu tidak akan berjudi, ya, tidak akan korupsi, tidak akan berzina, tidak akan minum minuman keras, ya, tidak akan jadi pemakai narkoba, ya, kemudian penjual narkoba, apalagi sampai pembuat narkoba. Ya. Ya. Karena berusaha untuk menjauhi segala macam bentuk kemaksiatan. Yang ketiga, menjaga diri dari yang akan menimbulkan dosa. Bisa nggak dosa itu datangnya dari mulut? Jaga. Ya. Dari telinga juga bisa ya. Gitu. Dari Dari tangan juga bisa ya. Pokoknya semua ya, dari ujung rambut sampai ujung kaki kita jaga. Sebab itu bisa menimbulkan dosa kalau tidak dijaga. Nasyanatun nafsi amma yu'thimu. Ya. Jadi takwa itu menjaga diri dari apa saja yang akan menimbulkan dosa. Ya. Ya.
Kemudian menjaga silaturahim adalah menjaga hubungan keluarga, ya, dan tidak memutuskannya. Sil man qata'aka. Sambungkan siapa saja yang memutuskan silaturahim. Ya. Jadi seorang muslim, ya, tidak halal bermusuhan dengan saudaranya lebih dari 3 hari. Ya. Jadi kalau sudah 3 hari harus apa? Harus damai lagi, Bu. Ya. Kalau masih bermusuhan itu tidak halal. Ya. Nah, kemudian yang termasuk arham, ya, yang harus disambungkan itu pertama orang tua, ya, orang tua. Yang kedua anak. Jadi yang pertama aba, yang kedua abna, anak-anak. Yang ketiga ikhwan, saudara. Dan yang keempat asyirah, keluarga. Ya. Jadi jangan sampai putus, Bu. Ya, hubungan dengan orang tua, hubungan dengan anak, hubungan dengan saudara, dan hubungan dengan keluarga. Nah, di antara ciri orang yang berakal sehat adalah menyambungkan apa yang diperintahkan Allah, di antaranya menjalin silaturahim. Ya. Silakan, Bu, sampai sini ada yang tanyakan? Ya, silakan, Bu.